Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan materi yang saya rangkum dari jurnal yang berjudul Implementasi Sistem Informasi Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indonesia. Yang pertama adalah latar belakang. Seiring dengan perkembangan era digital, pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi di bidang kesehatan semakin meningkat. Salah satu penerapan utamanya adalah sistem informasi kesehatan yang menjadi komponen utama dalam sistem kesehatan nasional. SIK mencakup data, informasi, indikator, prosedur, perangkat teknologi, serta sumber daya manusia yang terintegrasi untuk mendukung pengambilan keputusan dalam pelayanan kesehatan. Di Indonesia, implementasi sistem informasi kesehatan telah mulai diterapkan di berbagai fasilitas kesehatan seperti puskesmas, klinik, rumah sakit, dan apotek. Namun, pelaksanaannya menghadapi tantangan yang bervariasi, tergantung pada lokasi dan kesigapan masing-masing fasilitas. Kemudian ada permasalahan, yang pertama kurangnya kuantitas dan kualitas SDM, sumber daya manusia. Banyak fasilitas kesehatan menghadapi kendala dalam memperoleh tenaga kesehatan yang terlatih dan kompeten dalam pengoperasian sistem informasi kesehatan. Poin kedua, keterbatasannya sarana dan prasarana, infrastruktur teknologi, perangkat lunak, serta sistem pendukung seringkali tidak memadai. Kemudian poin ketiga, kurangnya sosialisasi dan pelatihan. Beberapa fasilitas belum melaksanakan pelatihan rutin yang diperlukan untuk memaksimalkan pemanfaatan SIK. Kemudian ada manfaat implementasi SIK. Yang pertama, meningkatkan efisien pelayanan kesehatan. Yang kedua, mendukung perencanaan kesehatan. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas data. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan literatur review, yaitu dengan menganalisis berbagai artikel dan jurnal ilmiah terkait implementasi sistem informasi di fasilitas kesehatan Indonesia. Dalam data diperoleh melalui Google Scholar, buku elektronik, dan jurnal ilmiah lain yang dipublikasikan antara tahun 2009 hingga 2022. Hasil dan pembahasan. Dalam semua penelitian yang dibahas terdapat kesamaan faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan informasi SIK yang mencakup aspek input, proses, dan output. Input, faktor utama yang sering muncul adalah kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengoperasian sistem informasi kesehatan. Penelitian di Puskesmas Kabupaten Konawe Selatan 2009 menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang kurang terlatih menjadi kendala signifikan dalam menjalankan sistem ini. Hal ini menyebabkan gangguan operasional yang berpengaruh pada pengiriman dan pengelolaan data. Kemudian ada proses. Pada sisi proses, bahwa komunikasi yang kurang intensif dan kurangnya pelatihan berkelanjutan menghambat keberhasilan implementasi. Meskipun perangkat lunak dan sistem telah diadopsi, namun tanpa pemahaman yang baik dari sumber daya manusia dan tanpa adanya sosialisasi yang cukup, sistem ini tidak dapat berfungsi dengan optimal. Kemudian ada output. Output yang dihasilkan oleh SIK seringkali tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal jika input dan proses tidak dikelola dengan baik. Hasil dan pembahasan. Implementasi sistem informasi kesehatan juga sangat dipengaruhi oleh dukungan kebijakan dan struktur birokrasi yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan. Penelitian di Puskesmas Langgam 2020 menunjukkan bahwa meskipun ada dukungan kebijakan yang kuat untuk mengimplementasikan sistem informasi kesehatan, kurangnya prosedur operasional standar atau SOP yang jelas dan memahami mengenai tata cara gangguan sistem informasi kesehatan membuat implementasi menjadi terhambat. Dalam hal ini, SOP yang baik dapat mempermudah operator dalam menjalankan sistem,
Namun, jika tidak ada standar yang jelas, maka pengoperasian sistem akan menjadi kacau dan tidak efektif. Sistem informasi kesehatan yang telah diimplementasikan perlu dilakukan evaluasi dan pemeliharaan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa sistem tetap relevan dan efektif. Oleh karena itu, penting bagi fasilitas pelayanan kesehatan untuk memastikan bahwa ada alokasi waktu dan dana untuk pemeliharaan dan perbaikan sistem secara berkala. Kesimpulan, secara keseluruhan, implementasi sistem informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan Indonesia tidak hanya bergantung pada perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia. Untuk mengoptimalkan implementasi sistem informasi kesehatan, perlu ada perhatian lebih pada pelatihan dan sosialisasi yang berkelanjutan, pemeliharaan sistem secara rutin, serta dukungan kebijakan dan SOP yang jelas dari manajemen fasilitas kesehatan. Saran, fasilitas pelayanan kesehatan diharapkan dapat mengalokasikan anggaran khusus untuk pelatihan dan pemeliharaan sistem informasi kesehatan. Pemerintah dan lembaga terkait perlu mendukung dengan kebijakan dan pendanaan yang mendorong implementasi sistem informasi kesehatan secara merata di seluruh Indonesia. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.